to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Sing to you, Lord. Ini yang kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah melepaskan kami, Engkau yang menolong kami untuk melalui semua yang perlu kami lalui dalam hidup ini. Yang kami bersyukur punya Engkau sebagai gembala kami. Dan ini kami domba-dombamu menyadari di luar dari Engkau kami gak bisa berbuat apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatu. Bahkan sebagai domba di tengah-tengah serigala. Karena kami punya gembala yang baik, yang gak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapak, di waktu ini kami ambil bagian terbaik untuk duduk di bawah kaki-Mu mendengar isi hati Tuhan. Karena tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapak, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapak yang baik, dalam nama Yesus. Amin. Shalom semua, silakan duduk. Thank you. Sebuah sukacita selalu bisa ada di sini. Sorry saya terlambat karena ulang tahun gereja kami hari ini, jadi ninggalin agak susah, saudara, karena banyak yang datang, orang-orang yang baru juga. 18 tahun gereja kami tahun ini, dan senang sih. Aku bisa bersaksi sedikit, maksudnya ini gereja pertama yang ngundang aku khotbah di gereja. Ya bukan gerejaku sendiri malah yang ngundang. Gereja orang, ini gereja pertama. Jadi selalu bagian dari perjalanan pelayanan saya dimulai di sini, di gereja ini. Ya, dan bersyukur aja di hari ulang tahun gerejaku di mana aku menetap akhirnya, rumahku dari 2015, aku balik sini lagi. Tuhan selalu ingetin, maksudnya dari mana aku berasal, dan ya nggak bisa dipungkiri dari sini aku berasal. Ya tempat yang mempertaruhkan mimbarnya untuk diacak-acak sama anak muda berjenggot yang nggak sekolah Alkitab. Dan thank you buat keberaniannya. Dan aku mau bahas tentang ini, Sheep Among Wolves. Kenapa aku bahas tentang ini? Karena aku percaya seperti yang Yesus bilang, Tuhan Yesus bilang di Matius 10 ayat 16, bahwa kita nih diutus malah. Diutus artinya ada tugas sebenarnya dari yang mengutus. Jadi kita bukan cuma dilepas atau dibiarin, karena emang rasanya kayak begitu. Kita jadi kayak domba di tengah-tengah serigala. Ternyata ayatnya bilang, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi emang Tuhan yang taruh dan untuk tujuannya Tuhan. Kalau enggak kita cuma sekedar menyesali nasib dan ketakutan. Karena ditaruh, enggak, dia mengutus kita ke tengah-tengah, artinya ada tujuannya dia. Dan aku menggambarkan kehidupan anak-anak Tuhan seperti Alkitab gambarkan, dan aku ajak kita untuk merenungkan satu kisah tentang 4 anak muda yang istilahnya waktu era itu mereka minoritas di satu daerah kota namanya Babel. Ya, Babel itu benar-benar kalau bisa dalam konteks sekarang ya sekuler lah, nggak ada rohaninya, gitu ya. Dan mereka nih umat pilihan Allah di era itu dibuang ke situ, dibuang. Ya, dan ada ayat yang bilang gini, usahakanlah kota ke tempat kamu aku buang, kata Tuhan. Jadi nampaknya Tuhan yang dengan sengaja mengizinkan itu terjadi. Ya, mengizinkan untuk membawa kita ke tempat yang dia mau untuk melakukan sesuatu yang dia ingin lakukan melalui kita. Ya, dan aku percaya kisah tentang Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini kita bisa ambil nilainya, ambil kesaksian mereka untuk meyakinkan kita bahwa kita nggak bisa lagi nyalahin keadaannya. Mau gimana dong? Gue tumbuh besar di lingkungan yang rusak sih. Ya lahirnya di kampung Ambon sih, narkoba semua kan gitu. Jadi ya kan aku minoritas, aku sekolah di sekolah negeri gitu. Sebenarnya nggak ada alasan. Karena Daniel apa kabar? Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Apa kabar? Minoritas. Ya orang percaya sama Tuhan cuma sedikit, buangan pula. Ya bukan orang asli situ, udah pasti jadi seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan aku rindu kita ngelihat lagi kisah ini, mungkin udah familiar ya kisah ini. Kita ada beberapa poin, ada 3 poin aja ya, nggak usah panjang-panjang. Yang pertama, apa yang bisa kita pelajari dari
Daniel khususnya. Ya dia nih unik. Dia nih harus gini, kita harus seperti dia sebenarnya basically. Walaupun saya percaya Daniel itu gambaran buat Yesus pasti, bukan kitanya. Kita bukan jagoannya dalam tokoh Alkitab. Yesus jagoannya. Cuman at least ada value, ada nilai-nilai yang bisa kita ambil sebagai tips untuk mengarungi kehidupan sebagai domba di tengah-tengah serigala. Sama kayak mereka. Ya. Yang pertama yang menonjol dari Daniel adalah dia dan teman-temannya, 3 yang lain, mereka 4 sekawan nih, mereka menganggap kekudusan itu sebagai hak. Rata-rata kita menganggap kekudusan itu sebagai kewajiban, harus hidup kudus. Tapi mereka lain, ya, mereka menganggapnya sebagai hak yang harus dipertahankan. Kalau kewajiban diambil sama orang lain atau dilarang, ya puji Tuhan emang gak suka kan harus. Cuman mereka ini unik, mereka anggap kekudusan mereka atau devosi mereka sama Tuhan itu bukan kewajiban tapi hak mereka. Ya. Di Daniel 1 ayat 8 kita mulai di sini. Mereka menganggap kekudusan sebagai hak. Aku percaya sheep among wolves, domba di tengah-tengah serigala harus punya mindset yang berbeda. Dibuka paradigmanya bahwa ketika saya hidup buat Tuhan, artinya saya hidup bersama Tuhan. Karena hanya dengan bersama Tuhan saya bisa menanggung semua ini. Kalau enggak saya seperti domba yang tanpa gembala di tengah-tengah serigala, mati langsung. Yang bikin kita bertahan karena ada gembala kita. Ya, menganggap kekudusan sebagai hak artinya gini, kita di pihaknya Tuhan, bukan cuma Tuhan di pihak kita. Ya kan ada domba yang suka ngacir-ngacir lari-lari itu. Nah itu domba yang gak di pihak gembalanya. Gembalanya di pihak dia, cuman dianya ngabur-ngabur terus. Ya kan? Aku bilangnya sebutnya domba yang healing. Ya. Ada domba yang healing. Ya. Setiap domba yang healing kalau dibilang hilang tuh gak mau ngaku, gak berasa hilang. Enggak kok, kita lagi healing. Healing tapi di hari Minggu kan gitu. Minggu tuh ibadah bukan healing, hilang nanti. Ya kan hari lain boleh healing, Sabtu kayak apa kayak gitu loh. Healing kalau di hari ibadah lama-lama hilang. Ya, domba yang healing ini lebih susah ditegur. Kalau domba yang hilang enak ditegurnya, iya nih udah lama Pak saya gak gereja nih, udah jauh dari Tuhan masih ngaku. Nah kalau domba yang healing gak berasa hilang. Ya. Tapi ini mereka nih unik. Ya Daniel di Daniel 1 ayat 8 dia bilang gini, Daniel berketetapan. Berketetapan artinya apa? Punya prinsip artinya. Berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Dengan apa? Santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum sama raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia gak usah menajiskan dirinya. Sebenarnya itu udah biasa buat mereka, bukan buat Daniel. Oke, apa yang biasa buat dunia gak boleh biasa buat anak-anak Tuhan. Ya dong, sampai kapanpun gak bisa. Misalnya kayak gini, oke ini tuh film buat 17 tahun ke atas. Jadi gak bolehnya kalau masih 16 tahun ke bawah. Kalau udah 17 tahun ke atas udah gak apa-apa. Yo enggak, yang namanya dosa walaupun udah 17 tahun ke atas masih dosa. Enggak berubah. Bukan karena semua orang melakukannya itu jadi baik-baik saja. Bukan karena semua biasa melakukannya atau mengkonsumsinya. Bukan berarti itu gak apa-apa dan kita harus konsumsi. Enggak, kita harus mengilipi apa? Berketetapan, kita harus punya prinsip. Ya, kalau emang ini melanggar firman Tuhan, ini tetap selamanya dosa walaupun saya udah 17 tahun ke atas, 21 tahun ke atas. Ya. Mereka menganggap kekudusan sebagai hak dengan pertama menentukan apa yang layak dikonsumsi dan apa yang tidak. Ya, saya percaya nggak semua film harus ditonton. Ada amin? Nggak semua, walaupun Anda suka nonton. Kita bisa pilih. Nggak semuanya mesti semua studio kita masukin. Satu hari maraton 3 film, besok minggu. Nggak boleh ada yang kelewatan pokoknya. Ada orang yang hobinya kayak gitu, ada. Jadi satu hari bisa nonton film bisa 3 kali, 3 film. Ada yang kayak gitu. Ya artinya kita bebas memilih, kita punya pilihan dan harus berketetapan hati. Ya sebagai domba di tengah serigala, harus punya yang begini, nilai yang seperti ini. Kalau enggak, bahasanya Daniel tuh dia bilang sampai bilang, gue nggak mau biarin diri gue dinajiskan. Bayangin ini santapan raja dan minuman raja anggur, ini makanan minuman mahal. Makanan minuman yang menurut si kepala HRD-nya istana raja ini nih bergizi. Ya, tapi Daniel bilang gue nggak biasa menajiskan diri gue dengan yang begitu, enggak, walaupun ini biasa diminum raja, bukan berarti saya harus minum. Ya, dan dia apa? Dia meminta. Ya, kalau saudara pernah baca kisahnya, dia bilang gini, dia negosiasi, dia bilang gini, oke, soalnya gini, kepala HRD-nya tuh senang sama Daniel. Ya, gue tuh pengen lu yang masuk,
gitu loh. Tapi please kerjasama sama gue. Kalau lu kalah sehat, nanti yang lain yang masuk. Udahlah minum aja lah, makan aja lah. Nil ini raja biasa makan ini kok. Ini dimakan sama semua yang lain, saingan yang lain. Gue pengen lu yang masuk. Kalau lu kalah sehat, yang lain yang masuk. Bantuin gue dong. Kata Daniel, nggak bisa kok. Kan gitu. Kok gue nggak tahu orang apa sih. Cuman dia justru malah meminta. Dia meminta. Gini aja deh kok. Oke. Izinkan aku makan dan minum yang biasa aku makan dan minum. Nah kalau emang ini masuk jadi pegawai istana nih rezeki dari Tuhan buat saya pasti masuk. Tapi izinkan saya seminggu aja makan seperti yang biasa saya makan dan minum yang seperti saya biasa minum. Yang lain terserah, mau makan yang lain terserah. Kita akan lihat kalau emang Tuhan mau saya masuk, saya akan dapat, saya jadi lebih sehat. Saudara tahu dia lebih sehat. Beneran lebih sehat di kisahnya. Sampai bingung tuh Pak HRD, wah gue gak ngerti lagi deh, kata dia. Akhirnya dia masuk. Ya, tapi ini nilai yang bagus, gak semua film mesti ditonton, gak semua lagu mesti didengar. Gak semua khotbah mesti disimak, kan gitu. Ada aja yang gesrek-gesrek juga. Ya, gak semua tempat jalan-jalan mesti kita cobain ke situ. Nggak semua yang dunia tawarkan mesti kita cicipin. Sekali lagi kita mesti punya prinsip, mesti punya apa, mesti berani berketetapan hati. Karena kalau nggak bahaya, kalau nggak kita dengan gampang jadi kayak dunia ini. Ya tadinya domba jadi serigala akhirnya. Ya dong. Walaupun saya sadari tampang saya domba berbulu serigala, cuman ini bukan tentang tampilan saudara. Bukan. Tapi tentang gini, lama-lama sikap kita. Kalau kita domba nih, ketularan sama dunia, lama-lama kita kayak serigala. Domba mana yang menerkam sesamanya? Nggak ada domba menerkam. Lihat gak? Cuma kalau kita jadi kayak gitu, berarti udah mulai tuh teracuni dengan, karena apa? Kita mengkonsumsi yang sebenarnya nggak usah, nggak perlu. Kita punya hak untuk memilih, saya nggak, gue nggak mau. Ya, ini kuncinya, sebagai domba di tengah serigala nih, biar tetap jadi domba tuh itu. Karena ini bukan masalah domba atau serigala, karena ini dombanya bisa ketularan lama-lama jadi serigala nih. Gitu loh. Nah serigala juga bisa bertobat jadi domba kan gitu ya kan. Dalam keadaannya kan gitu sama-sama embe, sama-sama manusia. Ya kan sama-sama embe artinya apa? Kalau di gereja mah sama-sama nyanyi. Bisa jadi sama-sama pelayanan. Tapi kan pas ada kesempatan untuk bikin dosa, nah kelihatan tuh aslinya tuh. Ya. Jadi apa kita mesti menentukan apa yang layak dikonsumsi. Karena kekudusan adalah hak kita. Yang kedua tentang poin ini. Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Nah kali ini 3 sahabat Daniel, namanya Daniel, Sadrak, Mesak sama Abednego. Anda pasti pernah dengar kisah ini. Dia bilang gini, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka iya Tuhan akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Jadi kisah gini, sebelum saya lanjut ke ayat 18, ayat indah tentang iman. Jadi gini, mereka ini semuanya satu negara nih disuruh nyembah. Jadi rajanya tuh narsis di era itu. Ya dia narsis, dia bikin patung. Dan siapapun yang nggak nyembah patungnya, di unfollow, di unfriend, nggak bisa, dibuang ke dapur api. Narsisnya lain ya, kalau zaman itu ya. Kalau zaman sekarang kan, gue baru foto nih, baru upload, like dong kan gitu. Zaman itu beda. Ya gue baru bikin patung nih dari diri gue sendiri, sembah dong. Nah, gitu bentuknya. Parah, narsisnya parah. Ya. Dan bukan cuma di unfriend atau di unfollow, dibunuh. Dipanggang hidup-hidup. Ngeri. Ya, satu negara semuanya. Yang gak nyembah gue, yang gak sujud nyembah patung gue, oke? Buang ke dapur api. Yang menarik adalah, mereka bertiga berdiri. Pertanyaannya adalah, Daniel, apakah bersujud? Nggak mungkin orang perkara makanan aja diributin apalagi patung. Ya dong nggak mungkin dia sujud. Nah pertanyaan dia di mana? Ya kan pernah nggak mikir dia di mana? Sampai kok nggak ikutan sama 3 orang ini. Harusnya kan berempat tuh. Anak-anak Tuhan tuh 4. Kenapa satu negara semua disuruh sujud, yang 3 berdiri, Daniel apakah sujud? Enggak. Daniel itu di sebelahnya raja. Udah kayak raja tuh anggap dia tuh udah kayak bener-bener tangan kanannya sendiri. Nggak disuruh nyembah nggak. Udah kayak dia. Bener-bener kepercayaan raja yang level itu. Nanggap ya? Tapi gini bisa nggak Sadrak, Mesak, Abednego langsung kayak, tuh Daniel kenapa nggak disuruh nyembah? Bisa gitu kan? Bahasa sekarangnya tuh apa namanya? Kalau cepu. Cepu tuh diaduin.
Ya kan dijebak. Jadi lu ketangkep, lu gak mau ketangkep sendiri, lu aduin temen lu juga. Namanya dicepuin tuh. Enak aja kok cuman gue, dia juga kok pakai narkoba. Nah itu dicepuin tuh. Kayak gitu tuh. Kok cuman kita yang suruh nyembah? No Daniel, no nyembah juga dong. Enggak. Tapi gini, mereka percaya tiap orang punya prosesnya sendiri. Jadi gak usah sibuk merasa diperlakukan tidak adil karena diproses sama Tuhan. Mereka percaya Daniel juga pasti ada prosesnya. Ini proses kita, udah biar kita jalanin. Kita gak usah cepuin si Daniel. Biarnya udah bagus dia gak disuruh nyembah ya kan. Cuma kita gak bakal nyembah. Ya, dia bilang apa? Tuhan kami bisa tolong. Lepasin kami dari perapian itu. Ya, jadi mereka apa nggak takut. Ayat 18 bilang apa? Tapi apa? Lihat nih kata ini nih. Indah banget nih. Tetapi seandainya tidak. Tapi kalaupun Tuhan kami tidak tolong kami. Bukan tidak bisa, bukan tidak mau, tapi tidak. Dengan sengaja kedaulatannya berkata enggak. Gue gak nolongin kalian. Oke? Seandainya tidak. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan. Lihat. Mereka masih apa? Dengan bukan petantang petenteng. Tapi dengan hormat. Karena ini Raja mereka. Ini otoritas yang Tuhan taruh di atas mereka. Ada kesopan santun di situ. Masih Raja. Masih manggilnya Raja. Kalau saya udah mungkin manggilnya yang lain. Gitu. Ya dong? Tapi dia masih dengan hormat, mereka dengan hormat. Bahwa apa? Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, ini iman. Iman itu apa? Meskipun Tuhan tidak tolong saya tetap percaya sama Tuhan. Meskipun dia gak sembuhin saya tetap mengasihi dia. Kan gitu. Mereka bilang gitu. Ya, sorry nih. Kami gak bakal nyembah, tahu dong, kami gak bakal nyembah patung ini. Kami menyembah Tuhan yang benar. Ya, akhirnya apa dimasukin? Ini bicara tentang apa saudara? Setelah tadi kita punya hak untuk menentukan apa yang layak dikonsumsi, apa yang tidak. Ya, orang-orang yang menganggap kekudusan sebagai hak adalah mereka yang tahu persis siapa yang layak disembah. Tahu persis siapa yang layak disembah. Bukan uang, bukan penguasa, bukan jodoh, ya pasangan hidup, enggak. Tuhan, hanya Tuhan yang layak disembah. Dan mereka dengan berani berdiri ketika semuanya sujud. Domba di tengah-tengah serigala. Ya. Dan saya ngebayangin, nanti kita akan ke situ, ke dapur api kisah mereka. Tapi kita lanjut dulu, masih di poin pertama. Yang anggap kekudusan sebagai hak. Oke? Apa yang layak dikonsumsi, kedua siapa yang layak disembah, dan berikutnya Daniel. Kali ini Daniel berproses. Berproses juga akhirnya apa? Kena dalam tanda kutip ada konflik juga akhirnya karena imannya, karena kepercayaannya kepada Yesus, karena kalau bahasa sekarang karena dia Kristen. Jadi kena masalah. Ya kan? Daniel 6 ayat 14. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang buangan dari Yehuda. Oh, dikasih tahu. Jadi apa nampaknya nih karyawan-karyawan yang lain nih ngiri. Karena kenapa bukan mereka, Akamsi, anak kampung situ, yang jadi pegawai istana dan kepercayaan raja. Kenapa mesti si orang buangan dari Yehuda itu? Emang gak ada yang lain? Kan gitu. Saya kan anaknya ini, yang dulu teman main gundunya sampean. Papa saya itu. Kenapa bukan saya yang, lihat tuh. Pasti ada yang gitu-gitu tuh. Ya. Mereka orang-orang yang iri udah pasti. Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja. Dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Larangan apa? Larangan berdoa. Gila gak tuh raja tuh? Ya, tapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Jadi raja, ya ini kisah di belakangnya kalau Anda lupa kisahnya atau belum tahu karena saya asumsikan mungkin ada yang nggak tahu. Ya, raja saking narsisnya, ini dia nih, raja bikin patung tadi suruh nyembah tuh. Akhirnya gini, karena orang-orang ini ngiri sama Daniel, posisinya yang benar-benar udah sama raja tuh udah kayak wah hopeng banget lah pokoknya. Begini banget lah sama si raja. Mereka tuh ngiri dan gimana caranya menjatuhkan orang ini? Karena nggak ada kelemahannya, integritasnya hebat. Bingung dicari kesalahannya jadi nggak ada, makanya di bahasa rohnya tuh mereka ngadi-ngadi. Ngadi-ngadi tuh diada-adain. Ya, karena nggak ada kejahatannya, akhirnya kelebihannya yaitu kerohaniannya yang dipermasalahkan. Memanfaatkan kenarsisan raja dan kerohanian Daniel. Mereka yang licik ini berpikir, gimana ya caranya ya? Gini aja. Karena raja narsis, kita bilang gini, raja kan nih maha kuasa, ya kan?
maha agung, layak disembah ya kan? Ya kan? Ya kan? Kan gitu. Gini raja, gimana kalau sepanjang sebulan nih kita bikin peraturan? Ya, nggak ada yang boleh berdoa ke Tuhan yang lain selain berdoa ke raja. Oh karena narsis, boleh juga tuh. Ya kan, kemarin kan mesti sujud. Bisa jadi di hatinya nggak mau sujud, cuman mau nggak mau kan karena dapur api. Nah kali ini mesti berdoa kan dalam hati, bener gak? Wah boleh juga, dahsyat ide lo. Sah, tanda tangan. Ya kan, tanpa raja sadari, kesayangannya, tangan kanannya itu rohani banget orangnya. Dia tuh berdoa 3 kali sehari, kiblatnya ke kiblatnya ke Yerusalem. Ya kan? Akhirnya apa? Itu dia. Akhirnya kena masalah dia. Ya, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Orang ini dilarang berdoa, tetap berdoa. Artinya apa? Dianggap ini bukan kewajiban berdoa. Dianggap apa? Hak. Hak itu mesti dipertahankan dong. Namanya aja hak. Nggak boleh dia ngambil, nih hak saya. Ya dong? Ya coba jujur, kita coba deh dilarang berdoa. Malah seneng. Emang gak terlalu suka sih. Ya kan? Makanya kalaupun ada doa-doa mesti diwajibin kan gitu. Kalau nggak datang. Ya kan? Kalau dilarang ya puji Tuhan sih. Emang gak terlalu demen. Ya kan? Makanya dulu nggak tahu siapa yang pertama bikin, namanya dulu tuh ada namanya istilahnya doa semalam suntuk. Siapa yang bikin namanya? Ya kan? Suntuk ngajak-ngajak. Jadi gini Bapak Ibu, hari Jumat ini kita tetap mengadakan ya doa semalam suntuk dari jam 11 sampai jam 5 pagi. Bagi yang mau suntuk bersama kami undang. Gini, yang bikin namanya aja jujur, kan gak boleh bohong, namanya doa benar. Suatu yang suntuk, makanya lihat deh dress code-nya, aneh. Kayak antara orang mau ngeronda sama masuk angin, ya kan? Wah, bawa mantel, ada yang bawa bed cover, bawa minyak angin. Ini mau ngapain sebenarnya? Enggak gagal paham, tapi nggak tahu kalau di sini. Kalau tempat lain sih gitu dulu ya, cuman nggak kalau di sini sih mudah-mudahan enggak lah. Ya. Parah, ya kan? Dilarang berdoa, malah tetap berdoa. Resikonya apa? Gua sih nggak. Anda mesti ngerti, larangan berdoa waktu itu kalau dilanggar, lu dihukum mati sama kayak teman-temannya. Jadi Daniel berproses kali ini, nggak bisa lari dia. Karena didapati apa orang-orang ini ngadu, tuh lihat tuh kesayangan lo tuh, orang buangan dari Yehuda. Tetap berdoa dia ke Tuhannya, parah nggak dia? Raja bukannya marah malah ya elah Nil, gue udah tanda tangan lagi, ya kan? Gimana nih? Malah galau rajanya, bukan marah, galau. Tapi yang lain yang nggak terima karena raja udah tanda tangan nih, nggak bisa, mesti tetap dihukum. Ya kan sampean yang tanda tangan, ya lu sih pada dorong gue udah tanda tangan, ya kalau lu nggak mau kan bisa, lihat tuh. Jadi masalah. Itu cara mereka untuk jatuhin anak-anak Tuhan. Nggak bisa anak-anak Tuhan dijatuhin cari kesalahannya karena kita punya integritas. Akan dihubungkan nanti biasanya kerohanian kita sama ke duniawian dunia ini ditabrakin, dimasalahin nanti, ibadah kita dimasalahin, persekutuan doa di kantor dimasalahin. Coba lihat yang gitu-gitu tuh pasti. Ya, yang pernah ngantor ngerti lah. Ya nggak usah ngantor dulu deh. Kuliah di universitas negeri aja, udah tahu deh. Ya sekolah di sekolah negeri deh. Ya kan kita mau ngumpul ruangannya udah nggak bisa. Padahal itu ruangan tempat tidurnya pembersih kantor, pembersih sekolah. Lah tempat tidur dia, kenapa kita nggak boleh juga? Dia aja boleh. Kita kasih uang rokok ya kan, nih ngerokok dulu lah kan gitu. Pinjam ruangannya buat ibadah, nggak berisik kok, cuma tepuk tangan dikit doang. Sama gitar, nggak dikasih. Dipersulit. Di zaman itu udah kayak gitu, apalagi zaman sekarang. Ya, tapi apa? Ini menjelaskan apa sih? Doa tuh bicara tentang apa sih? Komunikasi. Artinya apa? Apa yang dibelain sama Daniel? Komunikasi apa? Hubungan. Ya, mereka yang anggap kekudusan sebagai hak, yang ketiga adalah mereka yang tahu persis hubungan mana yang paling penting. Oke, hubungan sama yang lainnya bisa complicated, tapi sama Tuhan nggak boleh putus. Makanya dia nggak mau dilarang berdoa, karena dia tahu kalau dia putus berdoa hubungannya putus. Ya kan, komunikasi berantakan, hubungan biasanya berantakan juga. Dan dia tahu hubungan yang lain boleh is complicated, tapi hubungan sama Tuhan nggak boleh. Ya, kenapa? Gua sih nggak apa-apa. Ya dong? Kenapa? Di PHK nggak apa-apa. Dibunuh nggak apa-apa, yang penting hubungan sama Tuhan. Lihat gak?
Ya harus yang kayak gini, kenapa? Karena yang anggap kekudusan sebagai hak adalah yang di pihak sang gembala. Sekali lagi, tanpa sang gembala kita domba-domba ini bisa dimakan kapan aja sama serigala-serigala itu. Dan kita harus memutuskan di pihak dia. Ya, anggap apa yang layak dikonsumsi mesti kita tentukan. Yang kedua, siapa yang layak disembah mesti kita tentukan. Ya, dan yang ketiga, hubungan mana yang terpenting mesti kita tentukan. Ya, berikutnya, yang kedua. Ya, Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Daniel adalah orang-orang yang kalau di Alkitab tercatat sebagai orang-orang yang gini, yang hikmatnya berasal dari sorga. Karena gini, sebagai domba di tengah serigala kata Yesus mesti apa? Cerdik seperti ular dan tulus seperti, ya bukan cerdik seperti ular dan licin seperti belut. Bukan, itu jahat banget, kagak ada bagus-bagusnya. Oke. Artinya apa? Mesti ada hikmat. Kecerdikan itu, dalam ketulusan namanya hikmat. Kalau cuma cerdik doang, nggak ada hikmat jadi nggak ada ketulusan jadi licik. Cerdik tanpa ketulusan jadi licik. Ya, tapi cerdik dengan ketulusan jadi namanya apa? Wisdom, hikmat. Dan mereka dicatat hikmatnya berasal dari sorga. Coba lihat, Daniel 1 ayat 9 dan 17. Daniel 1 ayat 9 dulu ya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Siapa yang menganugerahkan bahwa dia jadi favorit? Siapa? Tuhan. Tuhan yang bikin ya si HRD istana tadi demennya sama Daud. Favoritin Daud. Oke. Kalau lagi idol tuh gue megang Daud kan gitu. Pokoknya gue SMS terus sampai habis. Satu kampung gue suruh SMS gitu. Pokoknya dia mesti masuk, dia mesti juara kan gitu. Tuhan yang bikin loh. Ayat firman Tuhan bilang gitu. Ya, jadi Tuhan yang bikin dia jadi favorit. Ayat 17. Daniel 1 ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, oke, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Siapa yang kasih? Tuhan. Jadi itu juga bukan masalah skill yang mereka kembangkan doang semata, tapi ada campur tangan ilahi yang bikin mereka punya skill bukan cuma sama tapi excellent, di atas rata-rata. Kenapa? Karena skillnya mereka, hikmatnya mereka dari sorga. Enggak cuma dari keahlian mereka doang. Ya tapi jangan sampai, ini ada dari sorga, yuk gak usah belajar lah. Ntar kan tiba-tiba pinter dari sorga. Enggak gitu bentuknya. Ya enggak ada. Ya, belajar. Ya dong, mereka kan juga berjuang. Apalagi sebagai orang buangan harus keep up dong. Kalau nggak bersaing, ketelen, kegulung ya dong. Mereka pasti juga memperlengkapi diri, tapi puji Tuhan ada tambahan dari sorga, bukan tambahan bahkan kuasa dari sorga. Yang bikin mereka apa disebut apa? Punya pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Nah Daniel lebih sakti lagi. Lihat, sedang Daniel juga, artinya juga apa? Dia juga pandai apa? Pengetahuan, pandai berbagai tulisan dan hikmat, plus mempunyai apa? Pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dia bukan cuma canggih doang, dia bukan cuma skillful, tapi dia juga sakti. Ya dong? Siapa yang punya istilahnya kemampuan untuk begitu-begitu? Tukang jampi, ya dong? Ya dong, dukun-dukun. Dia punya karunia itu. Tapi ini dari Tuhan, bukan dari gara-gara tidur 12 hari di kuburan siapa, bukan begitu, bukan dapat ilmunya dari begituan. Ya. Coba lihat lagi. Menarik. Terus Daniel 1 ayat 19 sampai 20, aku pakai bahasa Indonesia masa kini. Izinkan aku bacain ya, mungkin ini pakai bahasa atau baca di sini aja deh. Munculin lagi. Aku pakai yang ada aja. Ayat 19, ya. Raja bercakap-cakap dengan mereka dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael dan Azaria atau Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi raja ngomong sama mereka dan gak ada yang sepantar sama mereka mengenai hikmatnya. Ya, ayat firman Tuhan bilang gitu. Ya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Kenapa? Karena mereka excellent, di atas rata-rata. Siapa yang bikin? Tuhan. Ya. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, setiap kali mesti ada saran, ada masukan. Ya, raja menurut kalian gimana nih? Setiap raja ngomong kayak gitu. Oke, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka berapa kali? Saudara, ada yang cerdas, ada yang 2 kali lebih cerdas. Saudara bayangin 2 kali aja itu banyak banget. Ini 10. Kalau boleh pada pulang semua kali yang lain, bener? Bicara tentang minder, bayangin ada orang 10 kali lebih hebat dari lu. Mending udahan, bener gak? Kayak lambaikan tangan kamera, udah deh jangan saya lah. Saya kayaknya emang bukan panggilannya, dia emang bukan bakat saya. Minder lah ketemu orang yang 10 kali lebih daripada Anda. Ya kan?
10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua, bayangin, semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi kalau ada ahli jampi yang sakti, Daniel 10 kali lebih sakti dari mereka. Siapa yang bikin? Keren ya? Kenapa? Karena kita di pihak Tuhan. Tuhan di pihak kita. Sesuatu yang natural, sesuatu yang logis, sesuatu yang bahasa rohnya tuh cengli. Ya kan? Cengli artinya adil. Ya dong. Kalau kita di pihak Tuhan, ya Tuhan di pihak kita, wajar dong. Tapi sebelum kita di pihak Tuhan, ternyata dia udah di pihak kita duluan. Injil kan bicara begitu. Makanya kita sekarang jadi memilih untuk, yaudah gue ikut lo deh Tuhan, kan gitu. Ya dong, sebagai domba di tengah serigala, bergantung sama gembalanya. Ya, ini favor dari Tuhan, tanda bahwa Tuhan berkenan sama mereka. Tuhan yang kasih hikmat ini, kemampuan itu, bahkan kesaktian itu dalam tanda kutip. Ya, nah yang terakhir, ada 3 poin jadi saya ulang. Yang pertama, domba di tengah serigala kita harus jadi orang-orang yang anggap kekudusan sebagai hak, artinya kita di pihak Tuhan. Yang kedua, yang hikmatnya dari sorga, itu lambang penyertaan Tuhan. Oke, gak melulu orang pintar disertai Tuhan, bisa jadi emang penjahat dia pintar. Ya dong, penjahat juga pintar-pintar. Tapi bukan masalah pintar, kepandaiannya dipakai buat apa? Kejahatan atau kebaikan. Bukan masalah karunianya. Karunia dipakai buat apa? Oke, melayani atau memanipulasi. Tergantung mau dipakai buat apa, benar? Yang terakhir, Anda sukacita? Soalnya terakhir. Ketiga adalah yang Tuhanlah pembelanya. Ya ini berkaitan juga, karena gini, hal-hal yang kita punya yang excellent, kita tahu pasti dari Tuhan, jadi sebuah indikator bahwa Tuhan di pihak kita, tapi bukan cuma itu, Tuhan kerap kali juga melakukan intervensi langsung, sehingga ada perlindungan yang, kalau anak zaman sekarang bilang tuh sulit untuk dibawangkan. Ya, benar-benar kayak nggak habis fikri kalau kata orang-orang tuh, ya kan? Di luar naila, ya kan? Kok bisa ya? Apa sih orang ngomong? Nggak habis pikir di luar nalar. Benar-benar perlindungan yang gini, papinya istriku, aku sebut papi juga, papi mertuaku. Jadi gini, dulu di namanya apa? Saya dulu namanya yang sekarang jadi mall. Keramat Jati. Keramat Jati dulu namanya apa? Keramat Jati Mall ya? Sebelum mall jadi Lipo Keramat. Oke. Ya. Jadi itu tadinya mall, oke, ada kompleknya begitu ya. Jadi toko musik ya. Toko musiknya papi itu di situ di dalam kompleks mall itu. Oke. Kebakaran besar. Semuanya kebakar. Tempat papinya enggak. Aneh, dia doang yang enggak satu-satunya. Sampai orang bilang, wah bapak harus sakti ya pak ya. Pegang keris ya pak? Nah, dia, iya Kristus kata dia. Beneran, literally semuanya angus. Tinggal dia doang. Ya, jujur kita kan ngalamin itu. Sebagai domba di tengah serigala yang dijahatin. Ya, gini, kalau saudara pernah dengar kisah-kisah zaman-zaman kerusuhan dulu karena agama, ingat ya. Ada momen di mana dipukulin, lagi khotbah, dijebol, dibakar di luar, yang di dalam semua berdoa, lagi kebaktian, berdoa semua berdoa. Ini yang terjadi. Orang-orang depan pintunya itu, gini, mereka akhirnya bisa keluar lewat pintu, di mana orang-orang itu udah di situ. Tapi mereka nggak bisa ngeliat tuh orang-orang pada keluar. Padahal di situ. Kesaksiannya kayak gitu. Nggak tahu gimana pak. Ini kesaksian, ini kisah nyata. Dia bilang, kami keluar lewat pintu, lewat mereka nggak lihat. Mereka teriak-teriak, mana nih? Lewat gitu aja. Ya kalau dari dulu kayak gitu sampai hari ini juga masih kayak gitu kok. Kan Tuhannya gak berubah. Ya walaupun kita gak bisa percaya, bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Dia Tuhan, lu mau percaya mau enggak terserah dia dong. Kalau dia mau bikin itu bisa jadi tanda itu yang bikin kita percaya. Tapi gak perlu ditantangin, mana buktinya, gak perlu digituin. Ya kan dia Tuhan, bukan lu Tuhannya. Kalau lu nantangin Tuhan berarti lu Tuhannya lu pikir ya. Mana buat tanda, kan gitu. Ya kan pernah dikecamkan orang-orang yang di era itu sama Yesus, kenapa? Karena mereka paksa saya bikin tanda. Memang siapa mereka Tuhannya? Kan Tuhannya saya. Kalau saya mau bikin ya saya bikin, kalau saya nggak mau ya udah, kan gitu. Ya. Tapi ini yang menarik, coba lihat. Ini dua bagian yang kita lihat tadi. Oke, konflik yang pertama, yang Daniel tetap berdoa ketika dilarang berdoa, Sadrak, Mesak, Abednego nggak mau nyembah patung itu, membawa mereka ke dapur api. Oke, kita lihat ya. Daniel 3 ayat 24 sampai 25. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Tadinya duduk bukan tidur, masa tidur. Enggak, dia duduk, berdiri dia. Terkejut.
Oke, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Bukan cuma 3 yang masuk. Jawab mereka kepada raja apa? Benar ya raja. Katanya gini, tapi raja ngomong lagi. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Ya, yang masuk 3 kenapa jadi ada 4? Ya, ada 4 orang kulihat kan gitu. Nah yang lainnya, yang satunya yang keempatnya agak lain memang. Kan gitu ya. Yang keempat itu rupanya seperti, bahasa Inggrisnya bagus. Have a face like a son of God. Yesus. Ya Hillsong mengabadikan ya, walaupun Hillsong lagi skandal ya, lagi rame. Tetap aja gereja jalan ya, iya dong, gereja kan orang-orangnya bukan cuma petinggi-petingginya, oke? Nggak ada urusannya, Tuhan tetap bisa berkarya. Itu tubuh Kristus yang lagi sakit dan perlu perawatan ya dong. Kita berdoa terus, saya selalu berdoa karena diberkatin saya sama pelayanan berpuluh-puluh tahun dari mereka. Ya, Papa almarhum selalu ngajarin untuk kayak makan ikan aja Kak katanya. Ambil dagingnya, singkirin durinya kan gitu. Ya kalau fokus sama durinya, kita nggak jadi makan ikan. Durinya banyak kan gitu. Akhirnya nggak dimakan ikan, makannya tempe, ya kan? Padahal ada ikan, sayang lah. Ya dong ada ikan, tapi durinya Ya kalau fokus sama durinya, percayalah kita nggak dapat apa-apa. Cari pendeta yang sempurna, kagak ada. Yang sempurna cuma Yesus. Ya, ambil dagingnya, singkirkan durinya. Ya. Like the Son of God. Yang keempat rupanya seperti anak dewa. Kita tahu siapa ya? Yesus. Hillsong mengabadikan dalam lagu apa? There's another one in the fire. Di dalam api ada 1 orang lagi. Ada 1 pribadi lagi. Yang mengingatkan kita ayat di perjanjian baru. Yang Yesus bilang sendiri 2 atau 3 orang berkumpul di situ ada siapa? Asik ya? Di tengah api. Di tengah api yang dibilang dipanasin 7 kali. Oke, cara masuknya gimana? Dilempar. Dari jauh, kenapa? Karena pertama yang dilempar dari deket, yang lempar kebakar semua. Itu yang terjadi saking panasnya. Yang lempar kebakar semua, jadi apa yang kedua? Mau ngelempar juga kayak lu aja yang lempar. Enggak, gue gak mau, panas. Enggak, gue mati. Lempar enggak kata rajanya? Nanti saya kena, mungkin Sadrak dilempar duluan, tiba-tiba Mesak bilang, udah gak usah, gue masuk sendiri. Sans lah, gak usah disuruh-suruh. Kan gue yang milih, gak mau nyembah, ya kan? Berarti gue, udah kalau gak berani gue yang masuk. Ya kan? Masuk dia, masuk sendiri. Yang ketiga, gimana? Gue masuk sendiri juga lah. Ya kan? Nggak ada yang kebakar tuh di dalam. Ayat firman Tuhan bilang gitu. 3 yang masuk, 4 yang kelihatan. Yang satunya mukanya seperti Son of God. Yesus. Nggak ada yang kebakar, dia bilang apa ketika keluar? Bau angus aja nggak ada. Bingung nggak? Bingung lah. Bengong lah tuh raja. Nah itu tuh, percayalah domba di tengah serigala. Perlindungan sang gembala. Bisa jadi kayak gitu bentuknya nanti. Nah, jadi jangan ngerasa aneh. Kalau Anda baca Alkitab Anda tahu nggak ada yang terlalu aneh. Benar. Ya nggak ada yang mustahil dan Tuhan nggak bisa bikin. Jangan takut, nggak perlu. Ya, takut kalau kita nggak di pihak gembala kita. Takut kalau kita sama kayak dunia ini, takut, silakan. Tapi kalau kita benar-benar di dalam Tuhan, ya kita anggap kekudusan sebagai hak. Ya dengan nggak membiarkan diri kita tercemar oleh dunia ini, kita punya prinsip nggak harus gua makan, nggak harus gua minum, nggak harus gua tonton, nggak harus gua dengar. Ya, cuman Dia yang layak disembah, gua nggak mau nyembah yang lain. Ya kan? Terus apa? Semua hubungan boleh complicated, tapi hubungan gua sama Tuhan nggak boleh putus. Ini hak saya untuk berdoa, ini hak kami untuk beribadah. Ya, saya selalu bilang sama orang-orang kalau nyari kerjaan, yang pertama ditanyain itu adalah hari Minggu libur nggak? Itu yang ditanya, bukan gajinya berapa. Ya dong, kalau Anda belum kerja, nanyain gaji, itu namanya kurang ajar. Orang belum kerja, ya dong, itu namanya udah pengen hak, padahal kewajibannya juga belum dibikin. Pertama yang mesti dipertahankan hak apa? Beribadah. Ya dong, kalau kita anak Tuhan, yang pertama kita pikirin kan itu, ibadahnya. Ini kalau nggak bisa, nggak diizinin, cari yang lain. Emang kerjaan di situ doang. Ya jangan mengecilkan Tuhan dengan mengira kalau saya nggak kerja ini Pak, di mana lagi? Ya di mana kek? Bener. Ya dong, sepanjang pandemi teman-teman saya yang musisi, udah pada gulung tikar semua, alat dijual-jualin, orang nggak ada panggung, satu pun nggak ada panggung. Beberapa buka usaha sambal roa, kue-kue kering, ya kan?
Iya bener, apa aja dijual, apa aja dicobain bener. Sampai sekarang ternyata ada yang udah ngeband lagi, jualan sambar roa, sukses dia sekarang. Nggak usah meragukan Tuhan deh. Jangan bilang kayak gue kalau nggak kerja di sini lagi gue di mana, banyak yang lain. Belum ketemu aja. Ya dong. Saudara kalau Anda pertama langsung tanya, hari Minggu saya libur nggak? Emang kenapa? Ya saya Kristen soalnya. Ya dong. Ini hak saya untuk menguduskan hari Sabat. Menguduskan hari Sabat bicara apa? Bukan hanya ibadah tapi istirahat. Ya dong. Tuhan yang kasih kita bukan kewajiban tapi hak untuk beristirahat. Untuk beribadah. Ya dong, kalau yang lain bisa sholat Jumat berarti kita bisa ibadah hari Minggu sesuai agama masing-masing dong. Ya dong, ya dong. Ya kalau nggak ada gini, kalau ada tempat yang nggak mengizinkan kita beribadah, ya itu bukan kerja namanya. Itu namanya dikerjain. Saudara ingat gak arti perbudakan di zaman Mesir itu apa? Bangsa Israel nggak boleh beribadah kepada Tuhan mereka, nggak boleh. Bukan cuma nggak boleh keluar, apalagi keluar. Ibadah aja nggak boleh. Padahal Musa bilang gini, oke deh bro, kan gitu kan mereka kan main gundunya bareng tuh kecilnya, Firaun, ya kan teman main gundunya. Jadi gini bro, kalau emang nggak boleh keluar, ya kalau nggak boleh dibebasin, walaupun dia berharap dibebasin, no, let my people go kan gitu. Tapi kalau emang nggak boleh gini aja deh, izinkan kita keluar bentar ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan kita. Kata Firaun apa? Nggak. Lihat gak? Nggak boleh ibadah. Itu bukan kerja, perbudakan namanya. Anda dikerjain, cari yang lain. Pertama ditanyain itu bukan gaji. Baru yang ditanya apa, kerjaannya apa, ya dong. Langsung gaji aja depan-depan, langsung gak diterima lah. Itu salah satu ujiannya. Jadi ada yang mau ditanyain, tanya, hari Minggu saya libur gak? Loh kok gitu, udah kerja mau mikirin libur aja? Enggak, saya Kristen soalnya. Ya dan tanggalnya merah. Merah itu emang mestinya libur ya dong, namanya merah. Dan saya Kristen soalnya. Ya saya pelayanan di gereja, bilang gitu. Baru berikutnya yang kedua apa? Tanya kerjaan saya apa aja. Baru berikutnya apa? Kalau masih ada pertanyaan lagi, kalau stoknya cuma 2 ya udah gaji ya udah berapa aja yang penting ya kerja dulu lah. Kalau depan-depan langsung emang perusahaannya bisa gaji saya berapa? Tetot langsung gitu ya kan, langsung cari yang lain lah. Gile belum apa-ngapain udah malak duluan. Kerjanya juga belum tahu beres apa kagak, bener gak? Tapi tanya apa? Ibadah dulu, boleh gak saya beribadah? Ya bisa gak sekali-kali utamain Tuhan, bisa gak? Ya. Berikutnya. Gua singa. Nah ini dia prosesnya Daniel. Gara-gara apa? Gak boleh berdoa, tetap berdoa. Gak mau tahu. Ya akhirnya apa? Ingat saya bilang tadi raja malah galau. Karena Daniel kesayangannya raja. Dan ini yang terjadi kalau Anda baca Alkitab benar ya. Maksudnya udah pernah baca kisah ini secara lengkap Anda akan tahu. Kita ke Daniel 6 ayat 27 sampai 28. Tapi sebelum itu saya bagikan sedikit, di kisah ini menarik banget. Jadi gini, dari malam, karena gini, pertama kali dia dimasukin ke gua singa kan semalaman dimasukin gua singa. Singanya dipuasain dulu, biar pada lapar. Itu idenya. Ya, disuruh puasa dulu, jadi siapapun yang masuk, selesai. Udahlah, lapar. Oke. Hukumannya adalah semalam, voucher, menginap. Semalam di gua singa. Singa-singa lapar. Oke, bukan di Singapura, bukan. Di Gua Singa. Oke. Masuk dia dari malam, yang paling galau siapa? Raja. Dari awal dia bahkan mau coba ubah. Kalau saudara baca, dia mau coba ubah. Dia punya peraturan sendiri, cuma nggak bisa. Dia bilang, sorry Pak, Bapak udah tanda tangan, nggak bisa. Udah galau dia, wah gimana nih, uring-uringan. Ini yang terjadi, dari malam pertama dia dimasukin, rajanya udah galau. Mau tahu kalau saudara baca kisahnya, rajanya nggak bisa tidur sampai pagi. Pengen buru-buru vouchernya, udah sirna gitu loh, udah nginep semalam kan gitu. Berharap masih hidup, ada mujizat anak kesayangan gue masih hidup. Ya, pagi-pagi benar dia pribadi pertama yang lari ke gua singa. Teriak-teriak dari luar, Daniel, masih hidup gak lo? Dia bilang gini, Tuhan kamu menyelamatkan kamu gak? Ayatnya bilang gitu. Lihat gak? Dia tahu di depan matanya Tuhan, di depan mata si raja ini Tuhan tuh lindungin anaknya. Makanya dia sampai nanya gitu, Tuhan lu lindungin lu kak kali ini? Ya, dan akhirnya apa? Daniel teriak, aman, 86 kan gitu, masih hidup. Lega banget ya, 86, ya masih hidup. Nah saudara mau tahu apa yang Daniel bilang? Ketika dia keluar, ditanya kenapa lu masih hidup? Tenang, sepanjang malam, oke, di dalam tuh banyak malaikat. Tuhan kirim malaikat nutup mulut singa-singa.
Saudara bayangin, singa itu bukan cuma lapar, tapi juga kesel. Kenapa? Gak ada makanan, gak boleh dimakan. Kayak pas mau makan ada malaikat, ger ger ger. Apa ger 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 ger? Ada orang yang doyan puasa, saudara. Dia nggak makan daging, jadi kayaknya udah puasa daging lah ya. Karena ada tipe-tipe puasa yang gitu, yang diet sebenarnya diet sih. Dia bilang kenapa Daniel nggak dimakan singa? Karena Daniel nggak makan daging. Jadi dia nggak bawa daging, dia bawa sayur. Terserah deh ya kan. Yang kayak gini-gini nih dilebay-lebayin, suka gitu. Emang pendeta tuh suka, Pak kalau mau diet aja Pak, nggak usah pakai gitu, udah. Ya kan? Nggak bawa daging katanya. Terus kita yang makan daging gimana? Ya kan? Terus Kristen nggak makan babi itu rugi, saudara. Benar. Kalau nggak fungsinya babi buat apa? Haram, oke, tidak langsing, ya kan? Jorok, dibilang imut juga enggak, ya kan? Ya dong, untung enak. Kalau nggak buat apa dia hidup? Tujuan hidupnya apa? Ya kan dia nggak memenuhi panggilannya untuk diciptain buat dimakan lah. Kalau nggak buat apa lagi? Ayat 27 coba lihat. Apa yang raja ini bilang, bersama ini kuberikan perintah. Lihat karena apa? Hukumannya udah dilangsungkan. Semalam menginap di gua Singa, udah beres, oke, udah sah nih, udah gue cabut berarti perintah ini karena ini ngaco. Lu bikin semua, lu jebak gua, oke, untuk ngejebak andalan gua. Oke, tangan kanan gua sendiri. Enggak, gua ubah peraturan nih, enggak bener nih. Udah beres nih. Hukum udah ditegakkan kan gitu. Daniel udah di gua Singa semalaman. Ya, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Wow. Siapa yang ngomong? Rajanya. Sebelumnya apa? Rajanya ngapain? Ini yang rajanya lakukan. Dia suruh masukin orang-orang yang ngejebak Daniel untuk masuk gua Singa. Ya, tebak berapa waktu kira-kira habis orang-orang? Cepet lah, bayangin. Udah doa puasa berapa hari tuh Singa? Puasa, terakhir puasanya ditemani malaikat pula. Ada makanan lagi depan hidungnya. Itu lapar dan kesel. Saya udah bilang, udah siap gini nih. Pokoknya kalau dia masuk yang lain nih, habis. Malaikat tuh udah gak ada tuh. Langsung dimasukin semua yang lain yang bikin gua ngejebak Daniel. Masuk semua, kelar, crack. Dan raja bikin peraturan baru. Oke? Orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel sebab dialah Allah yang hidup. Wow. Yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Lihat, seorang raja yang mengira dia setengah dewa, menyadari bahwa ada Tuhan yang benar dan dia menyadari bahwa dia bukan Tuhan. Cuman sesederhana karena Tuhan belain Daniel. Karena sang gembala melindungi, menjaga domba-dombanya. Ya. Dia melepaskan dan menolong, kata raja itu, Tuhan yang benar melepaskan, menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia, Tuhan itu yang benar itu telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa. Nah, ini poin terakhir saya. Ada 3 berarti. Sheep among wolves, domba di tengah serigala, harus yang pertama apa? Menganggap kekudusan sebagai hak, itu nomor 1. Yang kedua, yang hikmatnya dari sorga, yang gak mengandalkan kekuatannya sendiri atau kepandaiannya sendiri, tapi juga yang udah berusaha mempersiapkan diri, berlatih, belajar, tapi juga berdoa, percaya bahwa kalau nggak ada yang dari Tuhan nih, saya bisa sama aja kayak yang lain, tapi saya percaya Tuhan membuat perbedaan itu. Ya, yang terakhir apa? Yang Tuhanlah pembelanya. Saya tutup dengan quotes ini. Boleh mainkan lagu sedih supaya saya dengar lebih rohani. Saya jemput saudara bangkit berdiri, kita berdoa sebentar. Saya mau tutup dengan ini, satu kalimat aja, oke. Kisah ini mengajarkan kita untuk apa? Sebagai domba di tengah serigala, kita harus bukan hanya mengandalkan Tuhan karena itu udah otomatis. Mau ngandelin siapa lagi? Oke, pertolongan kita cuma dari Tuhan. Ya kan lagunya bilang kayak gitu. Pertolonganku hanya darimu. Ya. Tapi apa di sini kita belajar untuk apa? Tuhan mencari orang-orang yang apa? Mengutamakan Tuhan. Oke, menganggap kekudusan sebagai hak itu bicara kita mengutamakan Tuhan. Perasaan Tuhan yang pertama harus saya jaga, bukan perasaan orang-orang lain. Ya, perasaan Tuhan yang mesti saya ikutin, bukan perasaan saya sendiri. Oke, itu yang pertama. Ya. Menganggap kekudusan sebagai hak yang hikmatnya dari sorga, nggak mengandalkan kekuatan sendiri.
Ya tapi lebih jauh dari itu, ini mereka mengutamakan Tuhan, saudara, mengutamakan Tuhan. Tindak tanduk mereka apapun itu semuanya mengandalkan Tuhan, hanya karena Tuhan, bisanya, kekuatannya hanya karena Tuhan. Ya, gini, poin yang bisa kita bawa pulang satu kalimat aja, utamakan Tuhan, maka ini yang dia akan lakukan, dia akan mengutamakan kita. It's true, dibanding yang lain. Ya Tuhan yang bikin Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego berbeda. Bukan hanya mereka sendiri yang punya prinsip, tapi Tuhan sendiri yang bikin perbedaan itu. 10 kali, coba suruh bayangin sendiri. Itu gak masuk akal, 2 kali aja udah banyak banget, 10 kali lebih. Dan perlindungan tadi yang nyata di depan hidungnya, gua singanya gak ada yang makan semua. Masih hidup keluar-keluar semalaman, padahal singanya udah dipuasain. Dapur api di depan hidung dibakar, dipanggang. Gak gosong sama sekali. Ya, apakah ini masih berlaku Pak di perjanjian baru? Saudara, ini yang saya baca tentang kisah para rasul. Ada seorang murid Yesus namanya Yohanes. Yohanes itu sempat ditangkap terus direbus. Mati gak? Dia matinya gimana? Matinya apa? Lanjut usia di pengasingan di Pulau Patmos. Tuhan kasih dia penglihatan tentang sorga dan akhir zaman. Direbus kagak mati. Itu perjanjian baru, perjanjian lama. Ya, jadi please nggak usah batasin Tuhan, enggak. Jangan kira dia udah nggak bekerja, enggak, dia masih bekerja sampai hari ini. Ya, tapi dia masih mencari seperti dia dulu mencari. Ada nggak domba-domba yang mengutamakan saya? Domba-domba yang tahu persis di luar perlindunganku, tuntunanku, mereka nggak bisa apa-apa. Ya, sebagai domba di tengah serigala, ini yang mesti kita miliki, 3 ini. Ya, utamakan Tuhan, maka Ia akan mengutamakanmu. Ini bukan ungkapan untuk Injil kemakmuran, bukan. Ini ungkapan untuk kekuatan iman kita. Percayalah, kalau kita di pihak Tuhan, dia udah pasti di pihak kita. Bahkan sebelum kita di pihak dia udah di pihak kita. Itu yang bikin kita di pihak dia. Itu yang bikin kita gak takut. Ya kan? I have decided to follow Jesus, not turning back the world behind me. The cross before me. Ya kan? Lagu bilang gitu. Utamakan Tuhan, maka Ia akan mengutamakanmu. Ya. Jangan punya anak sekarang punya penyakit namanya FOMO, fear of missing out. Saudara, ketika kita jaga kekudusan, kita mengabaikan yang dunia ini tawarkan, we are missing out on nothing. We are missing out on nothing. Tapi jangan sampai kita memperoleh seluruh dunia, but missing out on Him. Oke, buat apa seorang peroleh seluruh dunia tapi kehilangan jiwanya? Buat apa? Tapi bisa jadi kita gak punya seluruh dunia, tapi kita punya Dia, dan Dia udah cukup. Lagu bilang gitu. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Antara engkau dengan Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me, no turning back, no turning back. Katakan Christ is enough. Christ is enough for me. Kristus itu cukup bagi kami. Kami gak perlu semua yang dunia tawarkan. Kristus cukup, bahkan lebih dari cukup buat kami. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Oh, Christ is enough for me. Nyatakan dari hatimu, ingatkan jiwamu bahwa Yesus cukup, lebih dari cukup. Haleluya. Everything I need is
Saat ini Tuhan kami decided, kami putuskan untuk mengikut Engkau. Menganggap kekudusan sebagai hak untuk menyatakan bahwa kami di pihaknya Tuhan. Kami percaya sepenuhnya sama Tuhan. Engkau bagian kami selamanya. Engkau segalanya bagi kami. Dan di saat yang sama kami tahu Engkau mampukan kami untuk bertahan dan juga menang sebagai domba-domba di tengah serigala-serigala. Kau berikan kami hikmat. Mampukan kami untuk melakukan apa yang mesti kami lakukan. Karena kami tahu kami diutus, bukan dibuang. Diutus ke tengah-tengah, bukan dibuang di tengah-tengah, bukan diempanin, bukan Tuhan tinggalin kami, no. Engkau mengutus kami untuk tujuannya Tuhan, ada misinya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami mengerjakan misinya Tuhan, kami percaya pertolongan kami hanya datang dari Tuhan. Kami akan ngalamin apa yang kami baca. Oh ya, dunia akan bengong, dunia akan terkagum dan terbingung, tapi kami tahu persis siapa yang kami percaya, siapa yang di pihak kami, dan siapa yang kami utamakan. Makasih Tuhan buat firman Tuhan ini, biar semua benih yang ditabur gak kembali sia-sia, gak jatuh di sembarang tempat, tapi bisa jatuh di tanah hati yang tepat, sehingga bisa terus bertumbuh dan berbuah apapun musimnya. Kami berdoa minta bantuan Roh Kudus untuk mampukan kami jadi pelaku firman, bukan cuma pendengar saja. Kami minta bantuan Roh Kudus kepada Bapa yang baik di dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you.